gatel lah, kayak pengumuman pre-wedding lah, mungkin tanggapan orang-orang yang menyinyir soal itu seperti apa? Apalah, biarin aja. Mending saya fokus untuk ngebahagiain diri saya sendiri, ngebahagiain pasangan saya, dan kita sekarang lagi bahagia. Untuk hal itu kita kesampingan lah, biarin aja. Orang-orang yang nyinyir itu sebenarnya orang-orang yang nggak bahagia dalam hidupnya. Bang Billy bener nggak sih? Salah satunya berita tentang ramalan mungkin seperti apa, Bang? Ini nggak kelar nih. Tadi- Ramalan itu musyrik, udah. Iya. Satu itu musyrik. Apa ini percaya ramalan? Terus satu lagi, iman itu cuma 6. Percaya sama 6 hal. Iya. Mau saya sebutin satu persatu. Terus kenapa harus percaya sama ramalan gitu? Dan ditambah, toh ramalannya juga nggak jelas. Iya. Sebelum saya memutuskan saya melamar Dede, dia bilang saya settingan pacarannya. Sekarang ketika saya udah melamar, dia bilang akan ada orang ketiga lah, bla 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 segala macem. Kemakan omongan sendiri dia. Lagian ya apa ya? Itu kalau dia mau ramal, masa ganti-ganti beda-beda itu ramalan atau ramalan cuaca itu. Tapi Bang Bilar tadi sempat wawancara Bang Dery juga kan, ketika Bang Bilar sama Dede mendengar ramalan itu sempat down juga, sempat sedih juga, kok kita pengen bahagia tapi ada orang yang mendoakan itu gitu kan, sampai menangis katanya. Bener nggak Ya sih? mungkin wanita wajar sih ya lebih sensitif terhadap hal itu, apalagi memang beban Dede juga semakin banyak. Ketika kita sekarang udah menuju hari bahagia, akan ada banyak percobaan, akan ada banyak orang yang nyinyirin. Kalau saya sendiri pribadi, ya saya alhamdulillah udah cukup kuat dengan hal itu. Dari awal saya sama Dede dikata-katain, direndahin, diremehin, dibilang pansos lah apalah. Orang yang pansos sama saya, yang jelas-jelas pakai nama saya untuk menaikkan engagementnya, untuk menaikkan YouTube-nya, itu nggak pernah saya katakan mereka pansos. Ya udah, itu kita saling berbagi keberkahan. Tapi saya dari awal dikata-katain, udah cukup kuat mental saya untuk nahan semua itu. Dan soal ramalan juga dari awal dia juga udah bilang segala macem, mereka lah settingan, saya dibilang memanfaatkan Lesti lah segala macem. Tanpa dia tahu fakta sebenarnya gitu. Dia cuma bisa berasumsi tanpa bahkan apa nih? Bentar ya. Iya. Bahkan dia nggak tahu sebelumnya, nggak kenal sama kita. Sebenarnya memang benar ya, terbukti bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Jadi banyak orang yang kayak nggak kenal tapi sudah berani menjat, sudah berani mengatakan ini itulah. Terbukti ketika Denny Darko dulu bilang kita settingan segala macam, setelah ketemu sama saya, kenal sama saya, sekarang dia udah mulai dukung hubungan saya gitu. Iya benar. Ya mungkin karena dia belum mengenal saya lebih jauh aja sih. Bilang kalau Abang- balik lagi tanggal 13. Dan menurut saya korek. Dan menurut saya ya untuk saat ini sangat wajar banyak orang yang memanfaatkan nama Leslar. Iya. Ya nggak usah inilah kita Berbagi rezeki aja berbicara ya. realita lah, bahwa banyak banget orang-orang yang pakai nama Leslar segala macam, bahas ini itulah. Engagementnya bagus kan, secara dia mendapatkan keuntungan dari situ. Entah itu berita baik, entah itu berita buruk, yang pasti beritanya rame gitu kan. Abang, Ya, kita sih nggak masalah soal itu, saya sih pribadi nggak masalah. oke. Balik lagi ke tanggal 13 ya Bang. Bang Dery bilang dirimu sama Dede benar-benar menyiapkan sendiri, semuanya sendiri. Dibilang benar-benar sendiri sih enggak, kita juga ada bantuan beberapa orang, cuma memang kita banyak juga turun gunung lah istilahnya. Itulah that's why kenapa saya beberapa kali izin untuk nge-host di malam yang mana seharusnya saya full day, tapi saya kosongin dalam beberapa minggu belakangan untuk fokus ngurus wedding, untuk ngurus hal-hal yang mesti saya persiapkan. Jaraknya juga nggak jauh katanya Bang, dari lamaran menuju hari H. Itu rahasia. Berarti ini salah satu impianmu yang ingin memang benar-benar menikah muda. Iya, sebenarnya dari dulu saya memang pengen gitu ya nikah muda dari umur 21. Cuma memang saat itu saya mikir bahwa
lebih berpikir realistis saat itu sih. Ketika umur 21 saya pengen nikah, umur 23 umur 17 saya pengen nikah, umur 21 lalu melewati 21 saya pengen nikah, umur 23 ketika 23 saya ngerasa belum punya apa-apa saat itu. Maksudnya saya belum ngumpulin aset, rumah dan segala macam. Namun ketika alhamdulillah Tuhan ngasih saya, menguji saya atau memberikan kepercayaan saya, memberikan anugerah luar biasa buat saya, di mana saya alhamdulillah sudah punya segalanya, sudah bisa mewujudkan cita-cita yang dulu saya impikan. Menurut saya ada satu yang kurang, yaitu saya harus nikah, saya harus ibadah gitu. Saya harus menyempurnakan separuh agama saya, dan akhirnya pilihan saya jatuh pada Lesti yang memang saya merasa bahwa ini anak bisa melengkapi apa yang kurang dalam diri saya, bisa menjadikan saya sosok yang sosok raja, dan sosok yang saya butuhkan gitu, yang saya butuhkan dan saya ingin. Akhirnya saya memutuskan ya udah nggak perlu lama-lama, saya akhirnya memutuskan untuk Nikah. bawa orang tua saya ke rumah orang tuanya, lalu kita pun ngobrolin soal itikat baik saya bahwa saya ingin menikah dengan Lesti. Abang, tapi sempat tadi ada pesan dari kakaknya Lesti, si Dede gitu kan. Kakak Lesti si Dede. Kakak si AA. Si Dede kakak Lesti. AA Bang Denny. Kakaknya AA si Lesti. Kakaknya Dede, si kakaknya si Dedenya Lesti. Oh, ya. Memberikan pesan yang kayaknya memang untuk menjadi sebuah tanggung jawab. Kalau adekku, kalau ada apapun, ada permasalahan apapun, lu langsung cerita ke gue. Ini pesan begitu. Iya. Kok kalian pesannya nggak langsung ke saya? Enggak, udah disampaikan. Saya iya. Gimana tuh? Jadi Berarti ya kan dia sudah sebenarnya percaya banget bukan sama- cuma AB nih, juga banyak orang-orang yang menyayangi Dede, menyayangi Lesti juga, yang menyampaikan pesan juga ke saya. Banyak pesan lah, dan salah satu kalau dari pesan AB ini memang seperti yang Mbak sebut tadi barusan, bahwa AA bilang kalau ada suatu masalah, suatu perihal ada sesuatu yang saya nggak suka, jangan dipendam, tapi obrolin ke AA, siapa tahu kita bisa menemukan solusinya. Ya tapi ya memang dalam suatu hubungan pentingnya komunikasi, dan dalam satu pernikahan juga kita bukan hanya nikah dengan satu individu, tapi kita juga nikah dengan satu keluarga gitu. Bagaimana kita bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga pasangan kita, bisa tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga pasangan kita, itu aja sih. Dan semoga lah kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik dan selalu menjaga tali silaturahmi dengan baik. Bang Bi, apa yang disampaikan sama Bunda Inul semalam, kan Bang Bi sampai nangis tuh, kayaknya bahagia banget. Mami Inul nyampein apa tuh Bang? Iya, sebelum Bunda Inul menyampaikan pesan-pesan dari Bunda sendiri, memang air mata saya udah mau jatuh gitu. Jadi kebetulan bertepatan dengan ketika Bunda Inul menyampaikan pesannya, air mata menetes dari mata saya. Enggak, saya ingat aja bahwa saya nggak nyangka gitu. Impiannya terwujud. Sebentar lagi saya bakal menjadi seorang suami, otomatis tanggung jawab yang saya akan jalankan nanti lebih berat, karena seorang anak laki-laki bukan hanya tanggung jawab kepada istri, tapi masih bertanggung jawab untuk membahagiakan orang tuanya, mengurus orang tuanya. Karena tanggung jawab kepada ibu terutama masih penting bagi saya. Dan belum nanti ketika nanti saya udah punya anak, insyaallah. Bang Bilar, bocoran dong Bang, di mana sih tanggal 13 itu? Di GBK Studio 5? Di lapangan tenis meja. Kecil dong. Kecil dong. tapi benar di Bandung. Di Bandung. Ntar kita lihat aja lah. Saya belum bisa kasih tahu. Di Jakarta. Jabodetabek kan Bang? Ah, Jabodetabek. tebak-tebak, mending tanya sama Mbak Ayu. Wih, sebutnya. Gabung dulu. Kan hanya Tebak-tebak, orang ya. Tebak-tebak, mending tanya sama Pramal itu. Bang Bilar, mungkin kan masih terbilang juga tadi usia masih muda. Apa sih yang akhirnya dirimu memutuskan untuk segera menikah di usia muda? Iya, memang banyak persiapan untuk seorang laki-laki untuk menikah ya. Kalau bagi pandangan saya, satu, persiapan secara materi, mental, dan batinia gitu. Karena bagaimana nanti saya bisa saya berpikir bahwa
orang tua itu membesarkan seorang anak gadisnya dengan baik, dikasih pendidikan tinggi, dikasih hidup enak, bagaimana nantinya saya bisa meneruskan apa yang sudah orang tua atau calon mertua saya nanti atau calon mertua saya yang sudah lakukan ke anaknya gitu. Jadi ya saya benar-benar harus bahagian dia, harus siap secara materi, harus siap dalam segala hal, bagaimana saya bisa harus menjadi suami yang bertanggung jawab untuk istri saya dan segala macamnya. Kak, memberikan uang palangkah juga nggak sih kan Dede palangkah Alfi ya ada nggak mungkin sih itu? Ada ritual seperti itu nggak? pakai kasih sendal kali biar melangkahnya enggak kotor kakinya. Iya Ada biasa gitu sih ya? ada kalau dalam Tradisi ya tradisi kita memang ada ya semacam itu ya, nanti mungkin itu bisa diomongin lah soal berarti terkait itu. Bang Bilar sudah menyiapkan itulah kalau misalnya seandainya diminta gitu kan. Ya Tadi juga kan tanya sama Kak Dery tuh tentang Kak Igun bikin desainer buat baju Dede Lesti segala macam itu gimana? Udah iya di chat loh katanya. Kak Igun memang Dede cerita ya bahwa sebelum Dede ketemu saya dari Dede masih kecil. Kak Igun iya dari Dede masih kecil. Kak Igun bilang, jadi Dede itu memang udah banyak yang sayang sama Dede kan dan dulu. Jadi dan salah satunya Kak Ivan dulu kecil pas Dede masih kecil lu nawarin, lo Dede nanti kalau suatu saat kamu nikah, kakak ya yang jadi desainer baju kamu gitu segala macam. Tapi terus kata lucunya nih, menariknya nih Kak Ivan bilang gini, tapi lo kalau bisa cari cowok yang kaya supaya nggak endorse sama gua, biar bayar gitu, biar bayar lo, gua mau endorse katanya dia nggak bercanda. Ya kita lihat lah nanti, pasti kita juga punya banyak teman desainer juga, nanti kita bakal pilih yang terbaik lah. Tapi yang nggak terpilih bukan berarti nggak baik ya, karena ya mungkin ada beberapa pertimbangan yang mengapa kita pilih salah satu desainer tersebut. Oke, 13 Juni Gara-gara nanti. peramal nih, ya petan nih ngomong saya. 13 Juni nanti konsep apa nih? Mengusung Ada. Sumatera. Untuk Ya, itu sana sih kapan? Kan biar nanti aja kalian saksikan di tanggal 13 Juni. Oke. Oke, thank you. Udah. Yuk nanti nyesel. Bang, ini ada pemberitaan semakin kesini Yang- kayak iya, Bang. semakin banyak pemberitaan yang katanya anak ini menjadi mengungkap fakta bahwa dulunya tuh Lesti ayahnya tuh kerja sama Tamara Biselski. Tamara, iya. Nah itu mungkin seperti apa bang? Semakin kesini nih sepertinya kayak seolah-olah semakin dekat Dicari-cari gitu. kayak makin banyak pemberitaan yang kesana kemari gitu. Banyak berita simpang Mm-mm. siur. Si ayah. Sempat ngerasa insecure nggak bang? Mungkin Dede Lesti ya terutama. Tadi saya nggak ngerti beritanya apa. Si ayah sempat Nih. menjadi pegawainya Tamara Biselski. Iya. Ya saya nggak tahu kebenarannya iya atau tidak. Dan kalaupun iya kenapa enggak? Bukan suatu masalah bagi saya gitu. Iya, yang penting halal. Tapi berarti memang nggak ada rasa-rasa insecure atau lain sebagainya gitu ya bang? Enggak. Ketika saya memutuskan untuk sama Dede, ya saya juga tahu background ini anak seperti apa, dan saya juga kasih tahu juga background saya seperti apa. Jadi kita terima masing-masing kekurangan kita, karena memang dalam konsep percintaan saya adalah kita harus mencintai kekurangan pasangan kita. Kalau kita cuma mencintai kelebihan pasangan kita, itu bakal singkat gitu, nggak bakal abadi. Nah, Gitu. banyak yang mengalami cobaan gitu di menjelang hari H pernikahan. Lu sendiri mengalami itu enggak? cobaan itu masih di dalam hubungan. Banyak lah. Yang namanya ketika kita menuju hari baik, niat baik, sesuatu yang baik ya, apalagi pernikahan gitu. Jelas-jelas dikatakan bahwa menikah adalah menyempurnakan separuh agama. Di saat itulah iblis, setan lagi gencar-gencar ya untuk menggoda kita, untuk merayu kita lah supaya kita mengurungkan niat kita. Tapi dan kalau kita mundur, kalau kita nyerah ya pasti setan pasti bakal senang banget gitu. Makanya setan-setan di sana berusaha untuk
bikin kita tidak baik, Apalagi bikin gosip-gosip miring, ya begitulah setan-setan ngomong gitu. apalagi peramal ya. Iya, saya nggak bilang peramal. Iya. Ya, Ntar saya salah, ntar judulnya saya ngata-ngatain peramal. Saya nggak ngatain kalian ya. Berarti Bang Mal, Bilar, canda peramal. berarti Bang Bilar mengalami itu lah ya, bisa dibilang seperti itu. Iya pastilah. Berantem nggak sih, ribut-ribut gitu atau Ada juga, bahkan ada. Pastilah intrik-intrik itu pasti ada dalam satu dan hubungan. biasanya yang mengalah siapa? Bang Bilar atau Dede? Kita sih saling mengerti ya, karena kita sadar bahwa dalam satu hubungan harus ada yang namanya saling meredam ego masing-masing. Ketika saya ngerasa saya yang salah, pasti saya yang minta maaf duluan, begitu juga sebaliknya. Dan kita nggak pernah ribut yang sampai lama. Oke, Oke, thank you. Makasih